merasa dengan harta yang banyak akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia melakukan pencurian. Dia bilang kepada para pedagang, kamu sibuk dengan perdagangan kamu, sibuk mengumpulkan harta daripada hasil perdagangan kamu, maka malam hari kami datang ingin mengambil daripada hasil kalian. Seorang pedagang merasa dengan harta yang banyak akan bahagia. Seorang pencuri merasa bahagia apabila punya harta yang banyak juga. Semua ini kena tipu daripada dunia. Allah SWT berfirman, semua benda-benda di dunia adalah tipuan belaka, mata'ur gurur. Maka kita datang ke sini untuk mengeluarkan kebohongan itu daripada yakin yang salah tersebut, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang yang kena dalam golongan tersebut. Tidak ada bisa memberikan manfaat dan mudarat pada kita. Seorang memberikan manisan kepada kita, seseorang ingin melukai kita, maka dia pancing kita dengan memberikan makan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan dia kepada kita. Tapi karena kita baik sangka sama dia, dia memberikan kita makan, ngajak kita makan, maka nanti di jalan dia akan lukai gitu. Dia bukan memberikan kamu makanan, tapi ingin melukai kamu. Maka dia sudah kena tipu daripada orang tersebut. Itulah keadaan seseorang yang sudah kena tipu. Mereka dalam keadaan yang rugi. Ada orang yang melihat api yang besar bisa membakar satu dunia. Maka hendaklah karena dia api yang besar, maka kita puja api tersebut. Kita jadikan dia penyembahan kepada kita. Kita ibadah kepada api tersebut. Ada dua orang yang ateis. Mereka menyembah api. Sibuk dengan menyembah api. Satu kali mereka berpikir, kita sudah lama sekali menyembah ini api. Kita sudah lama sekali beribadah kepada api ini. Kita sudah lama sekali bersujud di depan api ini. Maka kita uji, apakah dia sudah ridho kepada kita atau belum? Bagaimana kita mengujinya, mengetahuinya? Maka dua saudara tersebut masukkan tangannya ke dalam api, dan api itu membakar tangannya. Maka dia bilang, ini api masih belum suka kepada kita, api masih belum meridhoi kita, masih membakar kita katanya. Tapi kalau masukkan tangan api ke dalam api, tangan kita nggak terbakar, maka dia telah ridho kepada kita. Maka dua orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam api. Wah, padahal kita bertahun-tahun menyembah kamu, bertahun-tahun ibadat kepada kamu, bertahun-tahun sujud di depan kamu, tapi sekarang kamu nggak ridho kepada kami. Lalu katanya, ayo sekarang kita tinggalkan untuk menyembah api ini. Nggak ada faedah menyembah api tersebut katanya. Dia tetap nggak meridhoi kita, dia tetap nggak suka kepada kita. Kata saudaranya yang lain, jangan, karena bapak kakek kita dulu bertahun-tahun telah memuja api ini, menjadikan api ini menjadi Tuhan kita. Kata saudaranya yang lain, jangan. Dia ini bukan Tuhan kita. Hakikat Tuhan itu adalah yang meridhoi atas pekerjaan kita. Maka yang satu dapat hidayah, yang satu tetap memuja api. Yang satu sibuk ibadah di depan api, sibuk bersujud di depan api. Dia sudah kena tipu daripada cahaya api tersebut. Di dunia ini juga semua benda-benda yang ada di dunia semua menipu kita. Ini tempat tipuan belaka. Dunia ini tempat tipuan belaka. Maka untuk itu setiap manusia ini mesti meninggalkan tipuan daripada dunia ini.
Allah Rabbul Izzat telah mengirim utusan Nabi ke setiap umat untuk menyampaikan bahwasanya dunia adalah tipuan belaka. Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia, sama juga menyampaikan kepada kita, dunia ada tempat tipuan belaka. Bagaimana kita menghindari daripada tipuannya? Bagaimana caranya? Pasti ada caranya, pasti ada jalannya. Apa jalannya? Jalannya yaitu ucapkan satu kalimat. Ketika kamu baca ini, maka kamu akan terhindar daripada tipuan dunia. Satu kalimat. Ucapkanlah satu kalimat itu. Yang mana Nabi SAW telah mengucapkan, mengajak di depan hadapan seluruh pemimpin Quraisy. Ambillah satu kalimat daripada aku. Maka seluruh azam, seluruh orang Arab, Arab Ajam akan taat pada kamu. Kamu akan kalau kamu ambil kalimat dari saya, maka seluruh orang Ajam dan orang Arab akan taat pada kamu. Kata mereka, hanya satu kalimat saja. Abu Jahal bilang, satu kalimat saja. Apa benar satu kalimat itu bisa menyebabkan orang Arab dan Ajam taat kepada kami? Kalau seandainya bisa, satu kalimat, jangan satu kalimat, 10 kalimat pun kami akan ucapkan. Maka Abu Talib tanya kepada ponakannya, ya ponakanku, apa itu kalimat? Ucapkanlah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini kalimatnya. Ambillah ini, ucapkanlah ini. Saya tidak minta apapun dari kalian, hanya yang saya inginkan hanya ucapkan ini saja. Maka seluruh orang Arab, seluruh orang Ajam pun akan ikut kepada kamu. Semua orang Arab dan semua orang Ajam akan taat pada kamu. Maka ketika mereka mendengar ini kalimat, jangan nggak usah. Kami nggak mau. Ini aja kalimat yang diucapkan terus. Ini saja yang diucapkan dia. Ini dari ini saja kalimatnya. Ibadahlah pada patung-patung kamu. Jangan kita ikutin kalimatnya. Ambillah ini kalimat, la ilaha illallah. Kamu akan terhindar daripada tipuan dunia ini. Akan terhindar daripada tipuan benda-benda. Nabi SAW berdiri di atas bukit dan mengilangkan kalimat tersebut. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini satu kalimat. Dengan kalimat ini Allah SWT berikan kemuliaan kepada umat ini. Orang-orang Arab, sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka sibuk dulu mengembala kambing, sibuk mengembala unta. Mereka tidak tahu harga daripada mereka, sesama mereka pun tidak mengerti apa-apa. Ketika mereka telah mengucapkan kalimat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh manusia di dunia takut pada mereka. Orang Rum, orang Parsi, semua takut pada mereka. Mereka menang pada orang Rum. Mereka menang pada orang Parsi.
Ketika mereka mengucap ini kalimat, sahabat setelah mengucap ini kalimat La ilaha illallah, maka raja-raja tanya, di agama kamu kalimat apa yang paling berharga? Kalimat apa yang paling tinggi? Sahabat bilang La ilaha illallah. Maka satu kerajaan bergoyang. Ketika sahabat mengucapkan kalimat tersebut, sehingga mahkota raja pun jatuh dan pecah. Dah cukup. Jangan ucapkan lagi kalimat itu. Inilah kalimat. Yang bisa mengeluarkan tipuan dunia daripada hati kita. Pada saat itu raja-raja yang besar, mereka mengatakan, dulu kamu takut sama kami orang Arab. Ketika dengar nama kami pun kalian lari. Nabi SAW pada saat haji di Mina buat jaulah. Datang pada orang-orang. Datang pada setiap kaum dan berkata, ucapkanlah ini kalimat. Nanti suatu saat kalian akan lihat Rum akan menjadi budak-budak kalian. Pada saat itu, kamu apa mengucapkan tasbih kepada Allah? Apa kamu mengucapkan tahmid kepada Allah? Hanya menyampaikan seperti ini. Kata dia, kalau ini sampai kepada Raja Rum, maka kami akan habis. Kami akan dihabisi oleh. Tapi kalau kamu pegang di kalimat, ucapkan di kalimat, Rum, semua kerajaan Rum bersama keluarga, keturunan-keturunannya akan menjadi budak-budak kalian. Ambillah di kalimat, ucapkanlah di kalimat. Tapi mereka tetap nggak mau ngambil. Karena ketakutan mendengar nama Rum dan Persia. Kalau seandainya raja mengetahui kami masuk Islam, raja mengetahui kami mengucapkan ini kalimat, maka mereka akan menghabisi kami. Mereka tidak akan meninggalkan kami. Mereka akan menghabiskan kami. Rom dulu mengatakan, kalian dulu takut sama kami. Hari ini kalian sudah berdiri di atas kami. Dan kamu di tempat kami sendiri pun kamu berani kepada kami. Satu kalimat ini yang memberanikan kamu kepada kami, yang menghilangkan takut dari kami. Sekarang kalian nggak takut lagi kepada kami. Dulu kami kena tipu karena kerajaan kamu, karena kamu sebagai raja, karena punya tentara, punya senjata, kami takut. Punya tentara, punya perlengkapan, jadi kami takut. Tapi kalau kamu marah kepada kami, maka kamu akan menghabisi nyawa kami. Itu tipuan belaka. Padahal raja tidak bisa buat apa-apa, senjatanya tidak bisa buat apa-apa, tentaranya nggak bisa buat apa-apa. Ambillah ini kalimat, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa apa-apa kecuali daripada Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada kita. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat pada kita. Manfaat dan mudarat ada di tangan Allah. Inilah yakinnya orang beriman.
Inilah yakin orang mukmin. Meletakkan yakin yang betul dalam hatinya. Kalau nggak ada iman, dengan cacing yang kecil pun kita akan takut. Tapi orang yang punya beriman tidak takut apa. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dulu sebelum punya kalimat, yang kita takut adalah raja, makhluk. Kalau kita buat sesuatu, kita akan ditangkap, kita akan dihabisi. Padahal semua apa yang ada di dunia ketentuannya daripada Allah. Orang yang mengucapkan kalimat, semuanya ada di tangan Allah. Orang yang mengucapkan kalimat, Allah akan jaga dia. Tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat kecuali daripada Allah. Yang hanya daripada hukum perintah daripada Allah. Biiznillah. Berapa banyak yang kecil, yang sedikit, yang banyak, yang besar, dengan ketentuan daripada Allah, dengan perintah daripada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa melukai kita. Tidak ada yang bisa memberikan kita mudarat. Allah sudah mampu. Kelompok yang kecil melawan kelompok yang besar, menang dengan hukum Allah, dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat tanpa izin daripada Allah. Namrud seperti itu. Namrud bilang, masukkanlah Ibrahim ke dalam api. Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Bakarlah dia di dalam api. Telah disiapkan api yang besar. Dan telah menyiapkan api yang mana api tersebut. Burung pun nggak bisa lewatin api itu sih. Seandainya burung mau melewati api tersebut, dia akan terbakar. Dia kalau mau lewat mesti mutar dari api, karena apinya besar sekali. Maka kita akan bakar Ibrahim alaihissalam di api tersebut. Inilah maksudnya dia. Bahkan orang pun mau melempar Nabi Ibrahim itu bisa, karena saking besarnya api tersebut. Tidak ada yang berani mendekati api tersebut karena besarnya api. Maka dia buat alat untuk melempar pada Ibrahim alaihissalam. Telah membuat satu alat mesin yang bisa melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut. Dari kejauhan dia akan lempar Nabi Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, maka ada perintah Allah. Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan berilah selamat kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam dalam keadaan kedinginan dan diberikan keselamatan dalam keadaan selamat. Dan berada di dalam api. Namrud melihat daripada jauh. Ibrahim tidak apa-apa di dalam api tersebut. Dan makan dan minum dalam api tersebut. Mendapat di tangan kanannya ada anggur yang lagi segar. Padahal kita masukkan ke dalam api yang sangat besar. Hendaknya pasti dia terbakar. Tapi kita lihat Ibrahim alaihissalam dalam keadaan selamat dalam api tersebut. Dan dia makan di dalam api, istirahat di dalam api tersebut. Maka Namrud bilang ke api, mana
kekuatan kamu untuk membakar orang. Maka api bilang, Namrud, kamu coba datang dekati saya. Kamu lihat sendiri, mana ada kekuatan daripada diri saya sendiri untuk membakar orang. Api pun tidak bisa membakar manusia. Tanpa izin daripada Allah, api tidak bisa membakar. Matahari tidak bisa menyinari bumi tanpa izin daripada Allah. Ketika Allah inginkan, ketika Allah mau mengambil sinar daripada matahari, maka matahari pun akan redup. Matahari langsung redup. Maka dunia pun dalam keadaan kegelapan. Tadinya siang jadi malam. Dan kemudian keluarlah bintang-bintang. Karena gelap, keluarlah bintang-bintang. Allah mencabut sinar daripada matahari. Orang-orang Arab meyakini kalau matahari tenggelam, tandanya orang mati juga. Padahal semua itu tanda daripada kebesarannya Allah. Matahari bersinar karena matahari menyinari bumi karena izinnya Allah. Matahari redup pun karena izinnya daripada Allah. Bukan karena ada tanda orang yang mati. Kekuatan matahari ada di tangan Allah. Maka hendaklah kita ibadat, hendaklah kita sembah Allah, hendaklah kita ibadat kepada Allah. Dan kita minta maaf kepada Allah. Allah cabut sinar daripada matahari. Ketika Allah inginkan bersinar, maka dia akan bersinar. Tapi kalau Allah tidak ingin matahari bersinar, maka dia tidak akan bersinar. Sesuai dengan perintah daripada Allah. Ada di tangan Allah, ada di genggamannya Allah. Manusia semua kena tipu daripada dunia ini. Ketika gempa datang, maka orang-orang pintar akan memeriksa tanah. Apa yang ada di dalam tanah tersebut terjadi goyangan yang kencang. Padahal itu bukan. Itu semua daripada perintah Allah, daripada hukumnya Allah. La ilaha illallah. Rifki Akbar, Lasin, Rudi Bule, Ustaz Helmi, Ustaz Fauzan. Ketika gempa datang, orang sibuk cari penyebab apa yang terjadi di bumi ini. Padahal gempa itu terjadi karena maksiat telah banyak terjadi di tempat tersebut. Bukan adanya lempengan yang bergetar, lempengan yang ketemu, jadi terjadi gempa, bukan. Tapi karena sudah hilangnya malu, banyaknya orang maksiat di tempat tersebut, maka datanglah gempa. Inilah masalah sebenarnya datangnya gempa. Bukan karena ada lempengan yang bersentuh. Orang yang tidak yakin kepada kalimat, mereka itu yang dicari. Apa yang dicari? Ada tipuan daripada bumi. Apa di dalam bumi tersebut? Kita cari, kita periksa. Di dalam lautan kita periksa. Apa yang sudah terjadi? Padahal di langit dan di bumi tidak ada apapun sebabnya tanpa izin daripada Allah. Karena bumi ini ada di genggaman Allah. Apa yang Allah inginkan akan terjadi. Ketika Allah inginkan terjadi, maka akan terjadi. Ketika Allah perintahkan goyang, maka akan goyang. Ketika Allah perintahkan berhenti, maka akan berhenti. Seperti itu juga perkebunan, pohon yang tumbuh, terus buah yang keluar daripada pohon itu semua daripada perintah Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya kalimat, mereka akan tipu apa? Ini buah bisa diteliti, bisa mengeluarkan buah yang banyak, bisa mengeluarkan buah yang manis. Dengan cara ini, dengan cara bukan, itu semua daripada perintah Allah.
tanpa pohon pun, buah pun Allah SWT bisa berikan kepada kita. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, yang mana Allah perintahkan, tinggalkanlah anak kamu dan istri kamu di tempat yang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan air pun nggak ada di situ. Air pun nggak ada di situ. Ibrahim alaihissalam doa, sempurnakan semua hajat daripada istri dan anak saya. Engkau perintahkan saya tinggalkan di sana, pasti engkau akan menjamin keadaan mereka. Di tempat yang nggak ada air, yang pasti nggak ada air. Tapi dengan perintah Allah, keluar air daripada kakinya Nabi Ismail alaihissalam dan sampai sekarang pun masih mengalir air tersebut. Hanya satu orang perempuan dan satu anak bayi. Tidak ada satu pun yang lain. Tidak ada manusia yang lain. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Makanan, minuman, buah-buah, sayuran, tidak ada. Tapi sekarang keadaan apa yang terjadi? Semua buah yang ada di dunia pun di sana pun ada. Semua sayuran yang ada di dunia pun di sana pun ada. Inilah doanya daripada Nabi Ibrahim. Yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, sekarang seluruh makanan di dunia datang ke Arab semua. Dan air yang keluar daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam sampai sekarang tetap mengalir dan dibawa ke seluruh dunia air tersebut. Allah SWT mampu berkuasa atas segala sesuatu, memberikan makan dan minum dengan izinnya. Dunia ini tidak bisa memberikan apa-apa. Langit tidak bisa memberikan apa-apa. Matahari tidak bisa memberikan apa. Senjata tidak bisa memberikan apa. Satu orang pun di dunia ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Ada di tangan siapa genggaman dunia ini? Di tangan Allah. Ada di genggaman Allah. La ilaha illallah. Maka kita, siapa yang telah membawa ini kalimat kepada kita? Itu Hazrat Muhammad SAW. Ucapkanlah di kalimat, maka kamu akan bahagia, maka kamu akan jaya. Ucapkanlah ini kalimat. Dan Nabi SAW mengajarkan cara mengucapkan di kalimat. Dan apa yang mesti kita kerjakan setelah mengucapkan di kalimat. Maka Nabi SAW telah ajarkan cara hidup yang benar kepada manusia supaya Allah SWT ridho kepada kita. Jangan menduakan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Allah hanya satu. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT memberikan syariat kepada kita, agama kepada kita. Maka bawalah syariat dan agama itu dalam kehidupan kita. Kalau kita membawa ini 100% dalam kehidupan kita, Allah akan buka keberkatan daripada langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Berkat itu, apa itu berkat? Berkat apakah satu pohon yang bisa mengeluarkan buah atau satu barang yang kita beli di pasar? Bukan. Keberkatan itu keberkatan daripada Allah. Makanan yang dibeli untuk 10 orang tapi dimakan 100 orang. Itulah namanya keberkahan. Di Khandaq, sahabat telah masak makanan untuk 5 orang sahabat. Dan telah memanggil seluruh sahabat di rumah Jabir, sudah disiapkan makanan. Hazrat Jabir ketakutan karena dia masaknya untuk 5 orang. Jangan kamu takut, kata istrinya. Ketika Nabi SAW telah panggil mereka ke sini, maka yang menyempurnakan makanan kepada mereka adalah Allah dan Rasulnya.
Nggak usah kalian takut, nggak usah kamu takut, kata istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah panggil 10 orang. Setelah kenyang mereka keluar gantian, kenyang mereka kenyang. Sampai 900 orang datang untuk makan di rumahnya. Inilah yang dikatakan berkah. Inilah berkah. Berkat dari mana? Berkah daripada Allah. Berkat itu datangnya daripada Allah. Walau anhal quraman wa taqaw, lafatahna alaihi barakatun minas samai wal ardh. Kalau satu tempat, satu kota, satu negara, mereka takut kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Inilah kalimat iman. La ilaha illallah. Seluruh nanti tikus makan kaki kita, gigit kaki, padahal tikus nggak bisa apa-apa. Zat yang bisa segala sesuatunya adalah zatnya Allah. Singa pun nggak bisa buat apa-apa kepada kita. Di sahabat lihat singa di hutan, nggak takut. Saya adalah sahabatnya Nabi SAW. Cuman saya lupa jalan di hutan ini. Kamu tunjukkan saya jalan keluar daripada hutan ini. Maka singa pun jadi dalil pada dia untuk keluar pada hutan. Nggak takut pada singa. Sahabat nggak takut sama singa. Nggak takut sama tentara-tentara yang besar. Muhammad Eka Suryana nggak takut sama tentara Rum, nggak takut sama tentara Persia. Ahmad Sofwan Ali, Yusuf Safo, Nur Sik Solong. Itu Eka, Pak Eka. Tentara yang sedikit, bisa mengalahkan tentara yang banyak. Nggak ada hubungannya tentara sedikit yang banyak. Rum takut. Akhirnya Rum takut sama sahabat. Parsi pun takut. Sahabat telah pegang dunia ini dengan kalimat tersebut. Telah pergi ke seluruh dunia. Jalan terbuka untuk sahabat. Kalau di tengah jalan ada gunung yang tinggi, bahkan gunung pun memberikan jalan kepada mereka. Dan pergi di tengah lautan. Lautan memberikan jalan kepada mereka. Lewatlah di atas kami. Bani Israel, Allah berikan jalan, 12 jalan, terbelahlah laut. Sahabat, Allah muliakan, lewat di atas lautan. Kalau Bani Israel, lewat di dalam laut. Tapi umatnya Nabi SAW, sahabat, jalan di atas laut. Di atas lautan mereka berjalan. Laut pun tunduk pada mereka. Gunung pun tunduk pada mereka. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka untuk menyampaikan di kalimat seluruh dunia. Bahkan kuda-kuda yang mereka kendarai pun satu tetes pun tidak mengenai daripada kaki kuda mereka. Mereka telah terbang melewati lautan tersebut. Musuh-musuh bilang mereka bukan manusia, mereka malaikat gitu. Baru lihat pun sudah lari. Inilah kekuatan daripada kalimat yang ada dalam hati, memasukkan yakinan dalam hati kita. Maka seluruh dunia nggak ada apa-apanya dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka hendaklah kita mencari ridha Allah. Allah untuk mendapatkan ridha Allah, Allah telah berikan kepada kita syariat dan agama,
peganglah ini syariat dan agama dalam kehidupan kita. Membawa syariat dalam kehidupan kita. Dan meyakini 100% yang berkuasa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya Allah. Allah SWT akan tutukan langit dan bumi untuk manusia ini. Inilah kulasat daripada bayan kita. Untuk mendapatkan itu, keluar 4 bulan, keluar setahun, 7 bulan, 4 bulan, kulasatnya apa? Membetulkan yakin yang ada dalam hati kita. Zikirkan kalimah. Sesama kita muzakarakan. Sampai sering kita bicarakan, kita dengarkan masuk yakin tersebut dalam hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu dapat itu keluar dari Allah. Istimewa ini yang kita buat, ya kita datang sini untuk keluar dari Allah, untuk membetulkan yakin kita. Supaya yakin yang betul wujud dalam hati kita. Hari ini kita masih takut pada tikus, tapi kalau yakin kita betul, singa pun takut kepada kita. Hari ini kita takut kepada tentara, kita takut kepada polisi. Tapi ketika yakin kita betul dalam hati kita, maka kita hanya takut kepada Allah. So, keluar di jalan Allah insyaAllah semua Pak. 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun insyaAllah. Dalam negeri, luar negeri insyaAllah. Nanti habis maghrib ada bayan lagi. Habis itu ada tazkil. Maka semua yang dulu sini tuliskan namanya keluar di jalan Allah insyaAllah.